Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa setia Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Senang sekali bisa membersamai pemirsa sekalian dalam episode kali ini, tentunya dengan narasumber yang hebat dan tema yang spesial. Lalu, pemirsa sekalian, jika dahulu TNI sering sekali identik dengan menjaga kedaulatan negara, sekarang TNI Angkatan Darat hadir dengan wajah-wajah baru, hadir di tengah masyarakat membangun jembatan penghubung, mendampingi petani hingga merehabilitasi rumah tidak layak huni. Lalu, bagaimana sebenarnya peran tersebut dijalankan? Bagaimana sinerginya dengan pemerintah daerah? Dan sejauh mana manfaat yang dirasakan masyarakat? Untuk membahas lebih lanjut, tentunya kami dibersamai oleh dua narasumber yang hebat, yaitu Bapak Dandim 0731 Kulon Progo, Bapak Letkol Infantri Dian Niti Sukma SIP M Han, serta Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Haji Raden Agung Setiawan ST MSc MM. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung saja para pemirsa sekalian, masyarakat seringkali melihat TNI Angkatan Darat ini semakin dekat dengan rakyat nih Pak. Banyak kegiatan pembangunan yang melibatkan TNI. Apakah TNI Angkatan Darat ini memang pembinaan wilayahnya menjadi tugas TNI Angkatan Darat nih Pak? Betul sekali Mbak ya. Di sini untuk TNI Angkatan Darat sendiri pada khususnya memang mempunyai fungsi, namanya fungsi pembinaan teritorial yang memang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan wilayah ataupun ketahanan wilayah melalui kemanunggalan TNI, yang salah satu contohnya hadir untuk membantu kesulitan rakyat di sekitarnya. Dan mungkin tadi sudah disampaikan pada awal ya, seperti halnya yang sekarang sedang kita laksanakan, itu pembuatan jembatan, kemudian karya bakti, dan juga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ya tentunya semua pasti akan melibatkan bersama-sama dengan rakyat atau masyarakat bekerja sama untuk merealisasi kegiatan-kegiatan tersebut. Oke Bapak, mengenai pembangunan jembatan Garuda nih, mengapa sih TNI harus ikut membantu pembangunan jembatan Garuda yang ada di Kabupaten Kulon Progo nih Pak? Tentunya untuk pembangunan jembatan Garuda ini kita perlu adanya sinergi ya dengan masyarakat terkait dengan pembangunan ini, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu dalam pembangunan. Karena memang sangat vital pembangunan jembatan ini, dan alhamdulillah beberapa jembatan sudah terbangun di daerah Kulon Progo. Itu pun tidak bisa kami sendiri, akan tetapi tetap melibatkan seluruh warga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut untuk bekerja sama membantu. Ya tentunya kan kenapa kok TNI ya? Iya Pak. Nah, di situ kan ada peran kami untuk dalam hal ini para Babinsa mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Kalau di Yogyakarta kan khusus di wilayah kelurahan, untuk sama-sama ikut membantu. Karena salah satunya itu tadi ada fungsi kami sebagai pembina teritorial. Kalau untuk lokasi jembatan yang sudah dibangunnya ini kira-kira ada di lokasi mana saja nih Pak? Saat ini yang sudah hadir dan sudah jadi ini ya, sudah jadi kemarin di wilayah Jatisarono, Nanggulan, kemudian ada di Kluweh, Pendorejo, kemudian di Gempor, Sidemulyo, Bangun Cipto, Sentolo, kemudian di Kalirejo, Pokap, itu ada 2, kemudian Hargorejo, Girimulyo, dan Tanjung Harjo di Nanggulan. Berarti udah lumayan banyak nih Pak ya? Alhamdulillah, kurang lebih 11 ini saat ini dalam proses, dan sudah ada yang jadi juga. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk Bapak Bupati sendiri nih, Bapak Dandim kan sudah menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Garuda itu merupakan satu bentuk sinerginya dari TNI Angkatan Darat nih Pak. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terhadap pernyataan tersebut? Ya, secara real ini kan merupakan
kebutuhan masyarakat yang juga sebetulnya masuk dalam perencanaan kami. Hanya dalam kemampuan fiskal dari Kabupaten Probolinggo belum mampu untuk memberikan satu pelayanan sampai kepada titik-titik dimaksud, yaitu jembatan-jembatan tadi itu sudah dalam perencanaan kita, juga sudah dalam satu program kegiatan. Hanya permasalahannya sejalan dengan apa yang ada ini, ternyata ada dari program kementerian yang di bawah Kemenhan yang dijalankan oleh Kodam, dijalankan oleh Kodim melalui program pembuatan jembatan Garuda. Ini memang sampai saat ini justru kami merasa sangat beruntung adanya program tersebut. Masyarakat juga menyambut baik karena sampai detik hari ini yang sudah terbangun itu kurang lebih ada 11, yang rencana akan terbangun itu ada 58 jembatan. Ini merupakan sesuatu bukti sumbangsih yang ada ini adalah peran serta pemerintah pusat melalui Kodam, Kodim, dan bekerjasama dengan Pemda, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat yang menerima manfaat. Di sini kontribusi dari Kodim ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan perlu diketahui bersama pengajuannya juga meminta perencanaan dari Pemda mana yang kemarin kita utamakan karena jembatannya bukan jembatan beban berat, jembatan gantung, jembatan Garuda ini jembatan yang rintisan, kita berikan kepada wilayah-wilayah yang masih sangat terbatas aksesnya dan ada pembatasan mengenai sungai ataupun lereng yang begitu terjal. Itu kita buatkan jembatan-jembatan gantung sehingga sepeda motor dan pejalan kaki bisa lebih cepat mencapai tujuan di seberangnya. Ini jembatan-jembatan rintisan yang diberikan dalam program pembangunan jembatan Garuda, begitu. Oke Pak, untuk 11 jembatannya dan insya Allah akan 54 jembatan. 58 jembatan yang akan dibangun oleh Kodim dan disetujui oleh pemerintah daerah seperti itu. Iya. Kalau untuk Bapak Dandim sendiri, pesannya untuk pembangunan jembatan Garuda ini ada nggak Pak? Atas keberlangsungannya. Kalau pesan kami sih memang pembangunan jembatan ya kita bisa menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan itu lahir dari kolaborasi. Betul. Dan ketika pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Darat, Polri, perangkat daerah, serta masyarakat bisa bekerja sama, berbagai tantangan dapat diatasi tentunya ya secara efektif. Karena kan kita tahu sendiri kalau yang saat ini sedang berlangsung juga luar biasa, walaupun dengan medan yang begitu sulit, tetapi karena memang ada semangat gotong royong muncul kembali sehingga kemanunggalan antara masyarakat dengan TNI, kemanunggalan masyarakat dengan pemerintah daerah pun menjadi suatu kekuatan yang luar biasa, Mbak. Jadi akhirnya tadinya sulit jadi mudah. Yang mungkin kalau dibilang wah enggak mungkin ini terlalu jauh, terlalu terjal. Medannya sudah, tapi selagi bersama-sama bersama rakyat dengan kita semuanya bahu membahu itu pun bisa terwujud. Oke, ini kan tadi kita membahas jembatan Garuda nih Pak. Aku dengar juga mengenai air bersih dan persawahan juga menjadi fokus dari TNI Angkatan Darat ini. Nah, kira-kira Bapak Dandim ini saat ini TNI sedang gencar melakukan program TNI Manunggal Air nih Pak. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga TNI Angkatan Darat melakukan program kerja tersebut untuk di wilayah Kulon Progo? Jadi program TNI Manunggal Air ini kan merupakan
wujud kepedulian Angkatan Darat dalam membantu pemerintah serta masyarakat ya dalam mengatasi kesulitan air bersih, terkhususnya air bersih ini bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, tentunya di Kabupaten Kulon Progo ini kan kondisi geografis yang bagian wilayahnya berupa pegunungan ya, yang menyebabkan beberapa daerah juga akan mengalami kendala ketersediaan air. Nah, tempo hari sudah berlangsung kita membantu dalam pendistribusian air bersih, kemudian termasuk juga di sini juga hadir untuk memberikan solusi pembangunan sumber air bersih, kemudian adanya pipanisasi, kemudian sumur bor dan sarana pendukung lainnya. Kalau untuk lokasi atau titik-titik air bersihnya ini yang ada di Kabupaten Kulon Progo di mana saja nih Pak? Ya untuk air bersih yang sekarang sudah ada ya, kemarin terakhir itu kita laksanakan di Sidoarjo. Ya, di Sidoarjo pada saat program TNI Manunggal membangun desa. Nah, di situ masuk di antaranya adalah pembuatan sumur bor untuk mendapatkan air bersih di Sidoarjo, di Lendah. Banyak ya Pak ya. Kalau ada 5 titik di situ. Oke, kalau untuk Bapak Bupati nih, pandangan Bapak atau pandangan pemerintah Kulon Progo ini terhadap program TNI Manunggal Air yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat kira-kira gimana Pak? Ya, kita menyambut baik. Senyatanya pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini ada beberapa wilayah yang kekurangan air ataupun salurannya kurang bagus dan itu tidak mampu untuk terbiayai secara kebijakan fiskal Kulon Progo. Ini secara kebetulan ada program yang diperlukan dan itu tersalurkan secara nasional lewat TNI Angkatan Darat, ya kita ikut di situ, dan program itu sudah dikonsultasikan dengan pemerintah daerah tentang tempat mana yang menjadi skala prioritas. Jadi seperti halnya contoh di Sidoarjo. Di Sidoarjo ini ada yang pertama saluran itu berupa bukan ke arah air bersih tetapi drainase karena menanggulangi satu banjir itu di sana ada. Terus kemudian konservasi air untuk sumber air itu di daerah juga di Sidoarjo itu ada. Itu semua perencanaan programnya disusun bareng dengan pemerintah karena pemerintah daerah lebih memahami hal itu, hanya dalam skala prioritas belum mendapatkan penempatan anggaran oleh pemerintah daerah. Dan ada program yang sama dari program yang diperlukan itu sama dengan program yang ada dari TNI AD, sehingga memang ini hasil kolaborasi. TNI AD ada penganggaran bersifat karya bakti, Kabupaten Kulon Progo ada program, ada perencanaan program yang sudah ada, tinggal penempatan anggaran. Karena ini sudah ada anggaran dari TNI, ya kita berikan untuk TNI yang menjalankan. Ini memang terjadi. Terus kemudian untuk pipanisasi itu juga ada di daerah atas itu, di daerah-daerah pegunungan sisi utara itu ada, sehingga memang itu nyata. Dan ini sesuatu sinergi yang akan terus kita dorong demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Kenapa? Karena sinergi terbaik itu adalah manakala para stakeholder ini merasakan satu keperluan bersama, kebutuhan bersama dalam meningkatkan satu pemenuhan kebutuhan. Baik kebutuhan tentang tadi bicara tentang air bersih, bicara tentang bagaimana untuk pertanian, yaitu peningkatan untuk produktivitas tanam dan juga ketahanan pangan, ini penting. Jadi ada yang ke drainase, ada yang ke irigasi, ada yang ke air bersih. Ya, tajuknya TNI Manunggal Air. Ini sesuatu yang pemerintah daerah
memberikan direction. Oh, kalau di sana perlunya untuk pertanian. Oh, kalau di sana perlunya untuk air bersih, air baku. Oh, kalau di sana untuk menanggulangi banjir. Nah, ini yang perlu memberikan direction adalah apa yang sudah ada di perencanaan Pemda dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat oleh TNI Polri melalui program TNI Manunggal Air gitu. Berarti sama dengan jembatan yang sebelumnya ya Pak? Iya. Manunggal Air ini bisa terlaksana karena beberapa pihak yang bekerja sama. Iya, betul. Oke, kalau untuk Bapak Dandim kembali nih Pak, kira-kira harapan apa terhadap keberlanjutan program TNI Manunggal Air ini? Kalau terkait dengan harapan saya sih, ini terus berlanjut, Pak. Ini kan memang program unggulan Bapak Kasat, baik jembatan maupun Manunggal Air, kan memang sudah menjadi program unggulan kami, program unggulan dari Bapak Kasat untuk nantinya program ini terus berlanjut. Harapannya karena ini merupakan hal-hal vital kayak jembatan, kemudian air, orang pasti membutuhkan, apalagi kalau contoh dari jembatan ya, mohon maaf agak ke flashback ke belakang, jembatan ini orang mau ke persawahan atau mungkin sekolah, mau belanja, kalau ibu-ibu kan suka belanja itu dengan adanya jembatan akses lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian sekarang di masalah air tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Bupati, air untuk persawahan, air untuk konsumsi, air juga untuk mitigasi bencana. Itu pun dengan adanya program ini maka kita tidak kesulitan lagi. Makanya harapan kami ini terus berlanjut terus, bila mana ada titik ataupun tempat lokasi yang memang membutuhkan, segera bisa kita jadikan itu program dan direalisasikan seperti itu. Dengan keberlanjutan program ini juga masyarakat tentunya terbantu sekali ya Pak. Pasti Mbak. Iya. Selain itu kami ini masyarakat awam dengar istilah adanya karya bakti TNI nih Pak. Nah kami ini tidak mengerti apa sih itu karya bakti TNI. Nah menurut Bapak sebenarnya apa sih itu Pak karya bakti TNI? Kalau karya bakti TNI itu kan memang ya salah satu dari metode kami, metode pembinaan teritorial yang mana itu dilaksanakan terpadu bersama masyarakat, bersama pemerintah daerah, instansi-instansi terkait dalam rangka percepatan pembangunan serta dapat yang nantinya itu bisa mengatasi kesulitan rakyat. Nah, tentunya kan kita karya bakti ini tidak hanya berupa pembangunan fisik saja, akan tetapi karya bakti juga bisa dilakukan dalam hal kegiatan-kegiatan sosial, kemudian menjaga kelestarian lingkungan, apalagi sekarang ada program Kulon Progo Asri. Nah, kan itu Indonesia Asri, terus di breakdown jadi Kulon Progo Asri yang aman, sehat, resik dan indah. Nah, tentunya ini pun perlu kerjasama bersama-sama seluruh stakeholder yang ada dan kemudian instansi-instansi untuk melaksanakan kegiatan karya bakti TNI seperti itu. Oke, berarti ini sebuah bentuk kegiatan ya Pak ya? Ya, betul. Kalau untuk bentuk karya baktinya yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo ini apa Pak? Nah, ini yang sekarang ini sedang kita laksanakan, pembangunan jembatan, kemudian rehabilitasi jalan desa lewat TMMD itu, kemudian TNI Manunggal Air, kemudian perbaikan berarti sampaikan drainase, perbaikan saluran air, irigasi, kemudian bersih-bersih sungai, penanaman pohon, bedah rumah sampai dengan RTLH tadi ya. Itu kan kita laksanakan juga pada saat TMMD juga kita melaksanakan ada RTLH sekitar kurang lebih 10 titik RTLH, dan ini sekarang pun pasti akan berlanjut juga karena dalam program pemerintah daerah pun ada. Kemudian
pembersihan tempat ibadah, rehabilitasi tempat ibadah, kemudian saat bencana alam pun kami tetap hadir dan harus hadir di dalam mengatasi bencana alam. Kemudian termasuk juga program ketahanan pangan nasional. Oke, Pak, ternyata banyak banget ya program kerja dari Karya Bakti TNI ini. Nah, kalau untuk manfaat itu sendiri untuk masyarakat dari Karya Bakti ini ada nggak, Pak? Wah, sangat banyak, sangat banyak. Bahkan kita kalau ngobrol-ngobrol sama masyarakat itu, wah sudah intinya sampai kalau kayak orang curhat itu, Pak dulu begini, kok sekarang ada ini, alhamdulillah terima kasih. Kemudian kita berterima kasih pada Bapak Presiden yang telah memberikan program-program yang luar biasa. Berterima kasih pada pimpinan TNI, kemudian pemerintah daerah tentunya kan gitu. Mereka sangat-sangat terbantu dengan adanya program-program yang saat ini kita laksanakan bersama. Oke, lumayan banyak ya Pak manfaatnya untuk masyarakat di Kulon Progo. Kalau untuk Bapak Bupati sendiri, kira-kira pandangan Bapak terhadap Karya Bakti TNI ini bagaimana? Ya, kami selaku pemangku kebijakan di pemerintah daerah merasa tersupport karena keterlibatan TNI bersama dengan masyarakat, manunggalnya TNI dengan rakyat, dengan semua akses informasi dan program yang diselaraskan dengan Pemda, pemerintah daerah ini menjadikan pembangunan berjalan lebih cepat. Yang kedua, masyarakat juga mempunyai penerimaan yang lebih kuat karena terlibat dalam setiap aspek dari pembangunannya. Ini menjadikan satu boleh dikatakan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena percepatan pembangunan terasa. Yang kedua, itu di setiap desa yang tadinya banyak orang yang nganggur itu terlibat. Ini kan sama dengan tenaga kerja juga terambil. Yang ketiga, itu masyarakat merasa dihargai, merasa kalau bahasanya itu diuwongke itu dihargai keberadaannya, perannya, ini diajak bareng-bareng dalam konteks gotong royong. Ini merupakan satu kolaborasi lintas sektor yang sangat kuat, ya, sehingga kalau menurut saya ya ini harus didukung, ya, terus. Untuk apa? Untuk membangun infrastruktur, juga untuk membangun kebersamaan bersama masyarakat. Dapatnya kan dua, ada goal, ada sesuatu yang free goal. Free goal itu sesuatu yang menurut saya sesuatu yang tidak pernah kita duga, tidak kita rencana, mereka mendapatkan sesuatu manfaat. Ini contoh. Masyarakat itu kan kadang kalau ada pembangunan, monoton gitu saja. Lah dengan mereka sekecil apapun perannya itu dihargai, dihormati. Ini mengangkat rasa percaya dirinya, mengangkat kemauan untuk semakin terlibat. Ini luar biasa. Sesuatu yang menurut saya polanya bolehlah untuk dikembangkan lebih baik, lebih kuat lagi ke depannya. Itu kebersamaan dengan masyarakat. Oke. Kalau untuk Bapak Dandim sendiri nih, ada nggak pesan terhadap masyarakat di Kabupaten Kulon Progo? Tentunya sama dengan Bapak tadi, bisa menciptakan kalau sebenarnya belum menciptakan, itu malah justru lebih ke melestarikan budaya kita. Kita kan budayanya gotong royong, gotong royong. Nah, nuansa gotong royong ini bersama-sama dengan masyarakat, bahu membahu, saring tepo seliro. Kalau orang Jawa kan bilang tepo seliro, merasakan apa yang
tetangga kita rasakan, lingkungan kita rasakan, sehingga kita bekerja sama. Nah, lewat karya bakti ini yang bukan tadi yang saya bilang, bukan hanya sebagai pembangunan fisik saja, tetapi di situ pun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ini tetap terus melestarikan tadi kebudayaan yang positif, supaya masyarakat itu peduli. Oh iya, ini lingkungan kita perlu kita bersihkan, ayo bareng-bareng yuk bersama-sama. Oh ya, ini perlu diperbaiki, ayo kita rame-rame yuk perbaiki. Ini yang perlu setidaknya menjadikan nilai plus sesuatu yang akhirnya tercipta, terwujud dan lestari, yaitu tadi budaya kerjasama dan gotong royong. Oke Pak, ternyata TNI Angkatan Darat ini bukan cuma tentang jembatan Garuda dan air bersih, tapi juga ada fokusnya terhadap ketahanan pangan ya Pak, betul? Iya. Nah, dimana diketahui Indonesia sekarang lagi masa-masa krisis ketahanan pangan nih Pak. Kalau untuk Bapak dan Dim, kira-kira mengapa TNI Angkatan Darat ini begitu aktif mendukung ketahanan pangan nih Pak? Sebenarnya ketahanan pangan itu kan bukan sekedar hanya persoalan tentang pertanian saja ya. Tapi ini kan merupakan bagian dari yang nantinya akan berimbas ke ketahanan nasional. Apabila masyarakat memiliki pangan yang cukup, terus kemudian ini terutama perutnya ya, kalau orang perut kenyang tentunya kan, maka kita kan kalau mau kerja juga semangat kan itu. Nah itu nanti bakal berdampak, keamanan juga akan terjaga. Kemudian sebagai aparat kewilayahan kita di Kodim sendiri pasti akan melaksanakan berbagai program pendampingan terhadap petani pada saat panen, serapan gabahnya bagaimana, kan itu kita kawal sampai dengan bersama Bulog nanti, supaya apa yang diterima di masyarakat itu memang optimal gitu, optimal. Jadi yang saya mungkin sekarang kan ini jelas kita tahu bersama kan, masyarakat desa sejahtera. Nah, gabahnya tersalur, harganya cocok, kan gitu. Sinyalnya untuk mempertahankan ketahanan pangan ini seperti apa? Ya ini, rekan-rekan Babinsa ini, Pak Bupati, rekan-rekan Babinsa ini yang luar biasa. Sebenarnya Babinsa kami jadi Superman. Setiap hari turun langsung ke lapangan, turun langsung ke desa, melihat bagaimana pengolahan tanahnya, masa tanamnya, kemudian sampai dengan nanti panen, sampai dengan nanti LTT, luas tambah tanam, bersama dengan PPL, sampai dengan menyerap beras, menyerap gabah bersama-sama Bulog, kemudian sampai dengan juga pendampingan pada saat petani itu mengolah, mengairi, bahkan sampai pompanisasi yang saat ini sudah digalakkan oleh pemerintah, itu pun juga kita ikut terjun di dalamnya. Selain itu juga ada dukungan untuk mendukung perluasan areal tanam, kemudian pendistribusian alsintan, dan juga sampai dengan nantinya dimanfaatkan dalam pengawasan mendukung dalam pengawasan ini keamanan pangan pada program MB. Berarti ini bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung ketahanan pangan, Pak? Ya, kalau Kulon Progo yang pertama, jelas Kulon Progo ini kan penyangga pertanian di DIY dengan luas lahan yang masih sangat memadai, cukup luas, dan hasil panen yang melebihi dari standar secara umum. Artinya kita ini sudah bisa swasembada pangan. Hanya saja dengan adanya program ini tentunya kami sangat mendukung
komitmennya adalah kita akan meneruskan sesuatu hal yang sudah baik ini untuk mendukung ketahanan pangan mulai dari padi, jagung, hortikultura, sampai juga ke beberapa komoditas perkebunan. Ini kita akan dorong terus, dan kerjasama ini harus ditingkatkan antara pemerintah daerah, Kodim, Polres, Kementerian Pertanian Pusat melalui para penyuluh yang ada di daerah, dan juga seluruh stakeholder yang ada. Ini penting agar apa? Terjadi satu peningkatan produktivitas pertanian. Jadi petani itu memang harus ya berhak kaya dan harus kaya, harus sejahtera, berhak kaya ya. Yang kedua itu mendukung ketahanan pangan dengan penyiapan, pembuatan, pembangunan irigasi teknis yang kita semua paham bahwasanya belum semua sawah ini mampu teraliri oleh aliran irigasi teknis. Yang kedua, program yang ada dari Kementerian Pertahanan ini juga ada bantuan al-instan, terus pendampingan petani. Jadi ya seneng. Terus kemudian untuk pasca panennya pun juga kita merasa serapannya ada, sehingga kita menjadi lebih tenang dengan adanya hal ini. Begitu. Oke Pak, kalau kembali lagi ke Bapak Dandim nih, kan Bapak Bupati sudah merincikan nih hal-hal apa yang jadi program untuk mendorong adanya ketahanan pangan. Nah, menurut Bapak Dandim sendiri, kira-kira harapannya terhadap masyarakat Kulon Progo terhadap ketahanan pangan gimana? Bersama-sama mengawal gitu. Kita ngawal semuanya, ayo masyarakat Kulon Progo, kita sama-sama jaga ketahanan pangan kita jaga sawah-sawah kita, karena disitulah sumber untuk nanti sebagai kita mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian di situ juga nantinya bulir-bulir padi yang bisa kita ambil hingga kita mencapai swasembada pangan sampai dengan saat ini. Kemudian intinya kembali lagi semangat gotong royong, sinergi, kemanunggalan TNI dengan rakyat, dan saya yakin sekali dengan Kabupaten Kulon Progo ini pasti menjadi daerah yang mandiri, tangguh, dan berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional. Karena banyak sawah di sini, luar biasa hasilnya. Nanti kan disampaikan Pak Bupati juga, sampai kalau dibilang melebihi perlut, banyak sekali, memang luar biasa hasil pertanian yang ada di sini. Mungkin sisa bagaimana mengefisienkan ya Pak hasil panennya untuk masyarakat Kulon Progo. Tentunya seperti itu. Pastikan nanti ada yang disalurkan, ada juga yang, tapi banyak sekali Mbak, banyak sekali. Kulon Progo ini luar biasa. Subur makmur. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, amin. Nah, itu kan terhadap ketahanan pangan nih Pak. Kami juga tahu bahwasanya TNI Angkatan Darat ini juga awareness terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni. Betul Pak ya? Iya. Nah, kira-kira peran Kodim 0731 Kulon Progo dalam mendukung program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini gimana Pak? Oke Mbak ya, kalau untuk masalah rehabilitasi rumah tidak layak huni ini kan memang salah satu wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Program karya bakti atau kegiatan karya bakti yang dilaksanakan oleh Babinsa bersama masyarakat membantu dalam memperbaiki rumah warga yang kondisinya sudah tidak layak. Dan tentunya dari sisi bangunan, kemudian keamanan maupun kesehatannya lingkungan, sampai dengan akhirnya kemarin juga dari jambannya juga kita perhatikan. Di sini kita nggak bisa bekerja sendiri. Tadi sudah saya sampaikan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, ada pemerintah desa, kalau di sini kalurahan ya,
pemerintahan kalurahan, kemudian dunia usaha dan seluruh masyarakat ini tujuan utamanya bukan hanya memperbaiki bangunan rumah, tetapi menghadirkan kembali rasa aman, nyaman, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Biar masyarakat itu nyaman ataupun layak tinggal di suatu rumah. Itu yang ingin kita capai. Baik, Pak, itu kan dari Bapak Dandim nih. Kalau untuk kembali lagi kepada Bapak Bupati, kira-kira bagaimana kondisi RTLH di Kabupaten Kulon Progo nih, Pak? Dan kira-kira langkah pemerintah daerah dalam mengatasinya itu bagaimana? Jadi, RTLH atau rumah tidak layak huni ini di Kulon Progo ini sudah dikemas dalam satu program yang namanya program bebas RTLH ini dengan Kesra dan Basnas. Nah, jadi ini sudah berjalan sebelumnya, tetapi kita melihat tetap masih ada saja rumah-rumah masyarakat yang belum layak. Nah, dengan adanya program yang sama yang dilakukan oleh Kodim dalam karya bakti ini, kami sangat mendukung karena ini merupakan percepatan penyelesaian solusi rumah tidak layak huni, di mana yang kita berikan ini bisa saja secara total, artinya satu rumah utuh, bisa juga dengan hanya aladin, alas, lantai, atap, lantai dan dinding. Ini bisa sanitasinya, bisa juga kita plesterisasi dinding tadi, bukan hanya membuat dinding tetapi melester dinding. Ini sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan di masyarakat ini masih ada beberapa yang cukup memprihatinkan, terutama yang memang aksesnya kurang bagus gitu loh. Itu di daerah yang lebih terpencil ataupun lebih dalam itu ada. Ya gitu. Jadi kita mendukung dengan adanya RTLH ini, meskipun kita sudah punya program ya kita tetap mendukung. Oke, gitu. Oke, Pak, berarti bukan tentang bagaimana kita membangunkan satu rumah untuk per keluarga ya, Pak, tapi bagaimana kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Begitu ya, Pak? Lengkapi lah. Iya. Nah, kalau untuk Bapak Dandim lagi kembali, kira-kira ada nggak keterlibatan dari Babinsa untuk RTLH ini? Banyak, Mbak. Babinsa itu yang tadi saya bisa bilang itu, kalau Babinsa itu Superman kita gitu loh. Superman kita yang siap dipanggil kapan saja, setiap waktu. Apalagi ini kalau masalah wilayah-wilayah yang segera mana yang butuh bantuan, Babinsa muncul. Memang kita Babinsa ini kan dijadikan ujung tombak TNI di wilayah. Nah, mereka lebih memiliki kedekatan dengan seluruh unsur ataupun aparat yang ada di desa itu sendiri, dalam hal ini kalurahan kalau di sini ya, sehingga benar-benar ngerti gitu, kondisinya seperti apa. Kemudian apalagi kalau ada rumah yang nggak bagus tadi disampaikan RTLH, langsung disampaikan. Kita punya jari sendiri laporan, dan ada rumah yang tidak layak huni, keluarganya sudah masih ada balitanya. Nanti pun akan kami sampaikan kepada, berkoordinasi dengan Bapak Bupati, bagaimana Bapak bisa dilaksanakan program untuk pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga langsung terjadi percepatan seperti tadi yang disampaikan. Dan tentunya pasti nanti endingnya, ayo masyarakat bareng-bareng yuk kita bangun rumah yang tadi itu. Tadi sudah diarahkan dari Kesra, dari Basnas ikut andil dalam kegiatan itu. Baik, Pak, berarti Babinsanya yang jadi orang pertama yang mensurvei dan lain sebagainya. Jadi dia langsung tahu duluan. Oke. Kalau untuk Bapak Dandim, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kulon Progo
terhadap RTLH ini? Ada nggak Pak? Ya sama lagi kayak tadi ya kan, semua ayo ngajak tadi munculkan kepedulian, peduli pada lingkungan. Nanti kan pastikan ketemu, oh iya sudah ada lansia yang ada di situ, tentunya akan segera disampaikan. Tidak harus Babinsa dulu atau Babin Kamtibmas atau pemerintah yang tahu duluan. Harusnya kan justru malah masyarakat, ayo laporkan, kasih tahu, Pak di sana ada yang rumahnya yang udah mau ambruk, yang tinggal tinggal sisa apa Pak? Tinggal sisa lansia, umurnya sudah sepuh banget. Kasih tahu, oh Pak Babinsa di sana ada, sebelum kita yang tahu duluan. Nanti kita akan laporkan, kita koordinasi supaya diberikan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, seperti itu ya pemirsa sekalian terhadap Jembatan Garuda, terus Manunggal Air Bersih, Bakti Karya TNI, Ketahanan Pangan, dan RTLH. Nah, ada lagi nih Pak yang mau saya tanyakan, tapi yang saya tanyakan ini di luar konteks untuk Bapak Dandim. Apa itu? Sebagai Jangan susah-susah Mbak ya. Oh enggak, Jangan susah-susah. enggak Pak. Kami nih, apalagi saya sebagai generasi muda, Iya. mewakili teman-teman yang lain yang berminat ikut TNI Angkatan Darat atau TNI lah. Kira-kira gimana nih Pak caranya supaya bisa ikut seperti Bapak? Ya tentunya sekarang nggak sulit ya Mbak ya. Apalagi sekarang banyak media sosial dan untuk publikasinya sangat mudah dibandingkan kami dulu yang tidak ada HP, harus mencari informasi. Tapi sekarang sangat mudah, dan satu yang menjadi catatan, Apa tuh Pak? Belajar. enggak, rekrutmen TNI gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Tapi kalau latihan ya tetap harus latihan gitu kan, masa mau daftar tentara nggak latihan, kita mau tes saja belajar kan gitu, tetap latihan, belajar yang rajin, berdoa, insya Allah saya yakin lulus tanpa bayar alias gratis. Nah ini kalau nanti kalau mau ada pembahasan lebih lanjut sampai detailnya apa saja materinya, nanti kita bahas di session yang berbeda tentunya ya kan. Oke Bapak, jadi seperti itu pemirsa sekalian. Jadi kalau mau daftar TNI, Angkatan Darat dan lain sebagainya, pendaftarannya atau rekrutmennya itu gratis, tapi tetap harus latihan. Ya harus latihan dong. Oke. Latihan belajar, jangan lupa berdoa ya. Nah sebelum itu mungkin ada dari Bapak Bupati atau Bapak Dandim sepatah kata untuk masyarakat di Kabupaten Kulon Progo nih Pak. Pak Bupati dulu. Boleh disilakan. Jadi gini, jauh sebelum program ini dijalankan, Kulon Progo sempat dipercaya ataupun mendapatkan satu penghargaan harmonisasi Forkominda, di mana perannya adalah kolaborasi antara pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati bersama dengan Dandim, kepolisian, ini terjun ke masyarakat, dan juga dengan penegakan hukum, dalam hal ini ada kejaksaan, pengadilan, ini terjun ke masyarakat. Melalui kebersamaan Forkominda ini menjadikan Kulon Progo lebih dikenal, karena ternyata dengan segala perbedaan yang ada pun Kulon Progo adem ayem, toto titi tentrem, rumah ripah loh jinawi, ya ini bisa terwujud ya. Sehingga saya berharap kebersamaan ini bukan hanya dengan Kodim, bukan hanya dengan kepolisian, bukan hanya dengan kejaksaan, bukan hanya dengan pengadilan, tetapi untuk seluruh elemen masyarakat. Dan kita berpikir dalam kondisi sesulit apapun, jangan pernah lelah
mencintai Kulon Progo. Nah, Kulon Jargonnya apa Progo nih? keren, keren. Dan yang berikutnya, kita memang kecil, kita memang masih kecil, tapi dari yang kecil ini kita berharap dari Kulon Progo akan mewarnai seluruh Indonesia. Jadi dari Kulon Progo untuk Indonesia. ini yang menjadi satu kekuatan semangat kami untuk itu. Karena apa? Kalau kami sudah memang daerahnya masih miskin, terus kami pesimis, kami putus harapan, ya nggak ada apa-apanya. Nah, dengan segala kondisi yang ada, kami berangkulan. Yang tidak bisa kami kerjakan ternyata ada programnya di Kodam, di Kodim. Yang tidak bisa kami kerjakan ternyata ada programnya di yang lain. Ini kan hanya masalah komunikasi. Komunikasi belum terjalin. Nah, sementara ini saya mengucap syukur Forkominda di Kulon Progo dapat berangkulan dengan baik, dan kolaborasi yang terjadi memberikan kontribusi positif bagi percepatan pembangunan dan memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi masyarakat. Begitu yang paling penting. Pesan saya, monggo kita tetap optimis, kita tetap semangat dalam melaksanakan pembangunan di Kulon Progo untuk meraih Kulon Progo yang lebih baik dan lebih sejahtera ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Bupati, kalau untuk Bapak Dandim sendiri kesan dan pesannya gimana? Sudah komplit tadi. Oh. Sudah komplit disampaikan Pak Bupati tadi. Semua yang penting apa, warga Kulon Progo guyup, rukun, dan selalu apa, menjaga semangat gotong royong, kompak, biar tidak terpecah belah. Ininya kan gitu, kita selalu sinergi. Ya tadi, komunikasi mudah diucapkan, ternyata kadang-kadang sulit untuk pelaksanaannya. Tapi kalau itu sudah terjalin, apalagi kita saling kompak, kemudian menjaga guyup rukunnya tadi, insya Allah lebih sejahtera. Nah, mungkin ada cap lagi Kulon Progo termiskin, nggak ada lagi makmur. Sejahtera. Toto titi tentrem, Kerto Raharjo, Gemari Bahlo Cina. Oke, baik pemirsa sekalian, dari perbincangan kita kali ini, kita bisa mendapatkan banyak wawasan, banyak informasi terbaru, khususnya untuk TNI Angkatan Darat, dan juga dari Bapak Bupati. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Dandim sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini, pada episode kali ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga para pemirsa sekalian sudah menemani atau sudah menonton episode kali ini sampai selesai. Saya Andin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.